Hamil ini hormonnya agak berantakan, jerawatan banget. Terus emosinya agak kurang bagus juga, agak Kurang stabil ya? kurang stabil ya. Pasutri Lesti Kejora dan Rizky Bilar sukses memantik kontroversi dan perdebatan netizen jagat maya. Gara-garanya Lesti Bilar mengumumkan kehamilan anak ketiga mereka belum lama ini. Yang membuat netizen nyinyir dan julid berjamaah lantaran Lesti hamil anak ketiga di saat anak keduanya Lesya baru berusia 4 bulan. Tidak sedikit yang mengasihani Lesti karena hamil lagi. Aku juga konsultasi sama dokter, jadi kalau selagi memang gak ada kontraksi terus asinya masih bisa ya nggak apa-apa. Di balik kehamilan anak ketiga Leslar, ternyata ada cerita sedih yang menyertai, di mana Lesti takut untuk ngomong sama suami Rizky Bilar kalau ia mengandung calon anak ketiga mereka. Lesti Kejora mengaku kehamilan anak ketiganya sangat berbeda dengan dua kehamilan sebelumnya. Selain emosinya yang tidak stabil, di kehamilan anak ketiganya ini, Lesti juga ngidam yang aneh dan nyeleneh. Kadang ngidamnya pengen dibuatin klinik. Alhamdulillah. 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 Ya tadi Pokoknya kalau kamu pengen aku bahagia, bikin aku klinik, dia bilang. Ini hamil ini hormonnya agak berantakan, jerawatan banget. Terus emosinya agak kurang bagus juga, agak kurang stabil ya? kurang stabil ya. Ngomel-ngomel, marah-marah, semua orang dimarah-marahin. Jadi agak sedikit ngembang perutnya, apalagi istri saya kan lagi hamil. Problem problem saya sebagai orang yang lagi berusaha diet adalah istri saya yang lagi mau makan ya mau nggak mau bekasan sisaan dia saya ngelanjutin makan akhirnya karena mubazir kan, atau kadang-kadang dia yang eh, cuma sekedar kepengen doang satu sendok udah dikasih ke kak, udah nih udah kelar aku makannya, ini sayang kak mubazir, akhirnya aku yang lanjutin lagi. Ya gimana mau diet dok? Iya. Kalau gitu caranya. Mana kepengenannya malam lagi jam 12, jam 1. Padahal itulah yang harus dijaga pola makan itu, termasuk makan malam dihindari sebaiknya gitu. Paling banyak nasi goreng, mie goreng, bakso aci. Iya, dan dia tipikalnya kalau udah suka satu itu terus selama seminggu ke depan. Jadi kalau dia suka satu ini, Oh itu nggak hamil juga begitu kalau itu mah. ya jadi kalau dia suka satu makanan, misalkan ketoprak katakanlah gitu ya. Jadi selama seminggu ke depan kita harus siap-siap. Selama seminggu ke depan tiap hari, tiap malam Jangan kita suka ngurang-ngurangin sebulan. oke, sebulan. Sebulan ke Selama depan. sebulan ke depan kita harus siap ketoprak tiap malam tuh. Iya, jadi ya bosan-bosan dah lu. Aku mah setia orangnya. Bos diam aja bos, karyawan bos. Ada. Nggak ada, ngidamnya pengen dibuatin klinik. Alhamdulillah. 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 Ya tadi Pokoknya kalau kamu pengen aku bahagia, bikin aku klinik, dia bilang. karena tadi sempat saya singgung sebetulnya kenapa istri saya pengen klinik, karena kan dia perempuan yang perempuan yang memang senang treatment, senang merawat tubuh segala macam, dan bagi saya klinik kecantikan adalah ini istri saya representasi dari sebuah kecantikan gitu. Dan akhirnya ya kita cobalah wujudkan mimpi itu agar itu tadi, pertama memang ini adalah bidang yang dia cintai, dan juga kalau untuk dia ingin treatment kapan aja, anytime, bisa kapan aja dibantu dok ya? Ya siap, siap dibantu kapan aja. Kecuali ya nanti maksudnya nanti. Jadi Walaupun sebenarnya sampai sekarang pun aku masih tetap membujuk untuk bisa treatment, tapi kan nggak boleh. Itu. Tiga. Yang ambil kedua ngidamnya villa, ambil ketiga ngidamnya klinik. alhamdulillah semuanya terwujud Ya, Kak, ya kan. Alhamdulillah. Sebenarnya aku teh tidak sesimpel itu, loba hakahayang. Banyak mau. Betul. Iya, betul. Sebenarnya kalau untuk skincare sendiri, sebenarnya kalau untuk ibu hamil ada yang aman, ya. Jadi emang ada yang aman, ada yang tidak aman. Tapi kalau misalnya untuk ibu hamil itu biasanya kita pakai skincare yang halus, yang aman. Itu satu. Yang kedua paling untuk treatment untuk saat
jerawatan banget. Oh iya, hamil ini hormonnya agak berantakan, jerawatan banget. Terus emosinya agak kurang bagus juga, agak Kurang stabil. kurang stabil ya. Ngomel-ngomel, marah-marah, semua orang dimarah-marahin. Siapa aja? Sebut satu persatu. Banyak banget kalau disebutin salah satunya ya orang-orang yang ada di sini yang lagi berduduk itu selalu dimarah-marahin apapun, padahal ngomongnya baik-baik. Ini maksudnya diskusi ya, selalu di bridgingin begitu karena takut akunya yang salah paham. Bukannya Lesti Kejora tuh nggak pernah marah ya? Kata siapa? Kata netizen. Oh iya, nggak apa-apa, itu kan kata netizen. Mana ada manusia yang nggak pernah marah? Ada, Lesti Kejora. Sabar ya, kamu yang sering kena marah ya sama aku ya. Sabar, maaf ya sayangnya. Enggak lah, kalau dia kan ya namanya wajar lah kan, kondisi gak stabil disebabkan biasa banyak faktor, salah satu hormon mungkin hormon kehamilan segala macam. Jadi ya kita maklumin aja lah, maklumin sama aja bercanda atau juga 10 menit kemudian hilang, lupa. Gitu, nggak berhenti, tapi aku kalau udah ngomel tuh nggak berhenti. Sekarang udah berapa kali yang berapa? Sekarang aduh berapa weeks ya, ya segitulah pokoknya. Kirain mau ngecek. Ya ini Dede mau ngecek. Udah lah, pokoknya segitulah. Segitulah. Ya, pokoknya segitulah, kira-kira aja Dia lah. lagi mau ngecek. Oh enggak, udah jalan 6 ini. Kemarin ya. Nggak apa-apa. Kemana? Apa? Sekarang masih ASI karena stok ASINya masih banyak. Kebetulan jadi pas begitu kemarin selagi nggak ada nggak ada masalah, nggak ada kontraksi dan lain sebagainya. Aku juga konsultasi sama dokter. Jadi kalau selagi memang nggak ada kontraksi terus ASINya masih bisa ya nggak apa-apa. Dan qadarullahnya stok ASINya memang waktu pada saat hamil udah alhamdulillah, masya Allah banyak stok ASINya. Jadi sampai saat ini masih ASI. Bahas les klinik aja bisa nggak? Enggak. Udah itu. Itu kalau ini terprogram, terencana. Semua bisnis yang kita jalankan terencana. Kalau anak kita sesuai Rezeki dengan ya. postingan saya, kebobolan. Pasti nanti yang ditayangin soal kehamilan, bukan ini. Iya. Yuk balik lagi ke klinik yuk. Iya. Udah tadi kehamilan udah dijawab. Ya, udah itu. Ya yang pasti kita selalu konsultasi ke dokter. Aman mengenai keamanan, safe nggak kalau lahir lagi. Nah dokter, kalau udah dokter udah lampu hijau, udah netizen nggak usah menyimpulkan karena dokter pun sudah mengizinkan dan menganggap ini sudah aman, ya udah kita kira jalan. Jadi nggak usah khawatir karena banyak banget berseliweran orang yang khawatir aman nggak nih ntar anak ketiga berdekatan jaraknya segala macam. Udah tenang aja. Didoain aja. Didoain aja untuk kenyamanan, insya Allah aman. Dokter udah ngasih lampu hijau untuk Dan selalu dalam kontrol dokter kok. iya, kita tetap konsultasi rutin. Kita tetap tanya-tanya sama dokter mengenai keselamatan dan keamanan. Dan juga untuk nanti ini nggak capek nggak bundanya, tenang aja, insya Allah kita ada yang jagain juga ya bun ya. Iya. Gitu. Orang dokter aja mau jagain kok, dokter kan deket sama anak juga. Ya dok ya, bener dok. Gila, betul. Nah, untuk saat ini karena si dedenya lagi hamil, kita tidak boleh untuk tindakan yang saya bilang tadi sebelumnya, tindakan-tindakan yang untuk berisiko dari si kehamilan sendiri. Paling untuk sementara paling kita bisa hanya untuk tindakan minim seperti tadi facial dulu, ya paling itu terlebih dahulu, selebihnya setelah dia mungkin melahirkan untuk melakukan tindakannya lebih lanjut. Satu ini well Bentar. Biar ngomong.